Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid Darussalam Serwi atau Yayasan Darussalam Serwi, yang kami hormati Imam Masjid, kemudian yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Muda Ariska Ali MAG, serta para alim, para ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini senang sekali terutama kami menyaksikan jamaah Masjid Darussalam yang begitu semangat di dalam menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Semoga kita bisa istiqomah sejak hari pertama kemarin hingga hari-hari terakhir pada Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi ini. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan insya Allah kita akan mengikuti syariat ajaran-ajarannya hingga ajal menjemput kita, insya Allah. Semoga langkah-langkah kaki kita di dalam mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, terkhusus lagi di dalam kita menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, akan membawa kemuliaan bagi kita semua fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur pada Ramadan 1446 Hijriah ini kita kembali hadir sama-sama jamaah Masjid Darussalam ini luar biasa, baik dari segi kuantitasnya, jumlahnya, kemudian juga dari segi semangat di dalam beramaliyah, bersedekah. Tadi telah kita dengarkan luar biasa pendapatan sedekah Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita semua dalam mendapatkan ridha Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita datang bulan suci Ramadan selalu didengungkan yaitu surat Al-Baqarah yang pasti Bapak Ibu sekalian sudah pada kenal ya. Saya hanya ingin sedikit mengulas, memberikan penekanan pada beberapa hal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah yang saya hormati, goal atau tujuan atau ending dari kita berpuasa sejak hari pertama hingga nanti tanggal 29 ataupun 30 Ramadan, ending yang ingin kita capai adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita sedikit mengulas, kita sedikit kilas balik beberapa tahun yang lalu. Indonesia ini
berdasarkan beberapa survei, alhamdulillah kita ini bagian dari negara yang sangat religius, negara yang sangat memperhatikan nilai-nilai agama, negara yang menjunjung tinggi ajaran agama, menganggap agama itu masih sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itu kabar yang indah yang bisa kita pernah dengar sama-sama. Nah, pada survei yang lain beberapa tahun yang lalu disurvei oleh Microsoft. Bapak Ibu sekalian tahu Microsoft? Ya, pasti rata-rata tahu. Kalaupun tidak tahu, kita menggunakannya, Bapak Ibu. Aplikasi-aplikasi produk dari Microsoft ini ada di HP kita, gitu ya. Apa kata Microsoft? Di antara netizen yang ada di Asia Tenggara ini, yang paling ramah pada posisi yang pertama adalah negeri Singapura. Terus ke bawah, netizen yang paling tidak ramah, sering mengeluarkan kata-kata yang luar biasa. Itu sangat mengagetkan Bapak Ibu sekalian. Ternyata netizen yang nomor HP dengan kode 62. Na'udzubillah. 62 ini berarti negara kita ini ya. Saya tidak tahu secara persis akurasi dari hasil survei ini. Akan tetapi kondisi dua survei yang kemudian hasilnya berbanding terbalik ya. Katanya religius, tetapi ketika berkata-kata di media sosial kok banyak yang tidak mencerminkan religiusitas kita gitu ya. Terutama dalam kita menggunakan tangan. Ya, karena HP gadget kita ini adalah dikendalikan dengan tangan, otak, dan juga hati kita. Bapak Ibu sekalian, mulai dari dua pendapat ini, saya ingin menggarisbawahi la'allakum tattaqun, yang dikehendaki di dalam agama kita, puasa yang dikerjakan 1 bulan full ini, yaitu bagaimana agar kita bertakwa. Perlu kita berintrospeksi. Kita berpuasa bukan hanya 1-2 kali, Bapak Ibu ya. Bertahun-tahun. Sejauh mana dampak dari puasa itu terhadap kehidupan kita, kebaikan kehidupan kita yang terdekat saja, misalnya dalam kehidupan berumah tangga. Mari kita lihat masing-masing. Tentu pengalaman satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Mungkin ada setelah bulan puasa hubungan dia dengan pasangannya makin mesra. Mungkin ada setelah bulan puasa hubungan dia dengan putra-putrinya luar biasa, sangat kasih, sangat sayang, mencintai, memperhatikan, dan seterusnya. Tapi ada juga yang setelah bulan puasa sama saja. Sebelum bulan puasa sering marah-marah, setelah bulan puasa juga masih sering marah-marah. Kalau jamaah Darussalam ada enggak yang begitu? Tidak ada ya. Ada 1-2? Tidak usah mengaku Bapak Ibu. Ini yang menjadi PR bagi kita semua. Untuk itu kita perlu memahami hakikat dari takwa itu sendiri. Sehingga apa yang ingin kita tuju di dalam kita berpuasa ini jelas. Apa hakikat puasa itu diceritakan secara lengkap di dalam Al-Quran.
surat Al-Baqarah ayat-ayat yang awal. Pasti Bapak Ibu sekalian sudah pada hafal. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Nah, di sini ada muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Apa kelanjutannya? Cerita atau penuturan Al-Quran selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, yakin dan percaya. Al-ghaib pada intinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman saja tidak cukup. Disebutkan di situ wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang mau mendirikan sholat, menegakkan sholat, pendek kata mau menjalin kedekatan, hubungan yang mesra kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, adakah kita di luar bulan suci Ramadan sholat kita masih bolong-bolong? Kadang duhur dikerjakan, asar tidak. Kadang kita tidak dalam keadaan musafir, dijamak-jamak. Kan Allah Maha tahu. Ada enggak yang masih begitu? Kalau kita masih meremehkan ibadah, meremehkan sholat, maka kita belum akan sampai kepada ketakwaan itu, Bapak Ibu sekalian. Sholat saja tidak cukup, akan tetapi juga kita perlu wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu kemauan untuk berinfak terhadap harta yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan apapun, bahkan diceritakan di dalam ayat yang lain, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i, ila akhir ayat. Orang yang mau berinfak dikala dia waktu sempit maupun dikala dia dalam waktu lapang. Waktu uang banyak, Bapak Ibu sekalian, ada komitmen untuk berinfak. Waktu kita bokeh misalnya karena usaha, ada kalanya maju, ada kalanya tidak, kita pun tetap punya komitmen untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti inilah yang akan menikmati indahnya apa yang disebut takwa. Tidak cukup sampai di situ, wabil akhirati hum yuqinun, orang-orang yang yakin akan kedatangan hari kiamat, sehingga mempengaruhi perilakunya, mempengaruhi orientasinya. Segala yang dikerjakan bukan hanya berhenti di dunia ini saja, tetapi berorientasi pada jangka